Halo guys, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India dengan judul Penguin. Film yang dirilis tahun 2020 ini disutradarai oleh Ispar Kartik dan dibintangi oleh Kirtu Suresh, Linga, dan Master Advait. Penguin berkisah tentang usaha seorang ibu untuk mencari anak lelakinya yang menghilang di hutan selama 6 tahun. Setelah ditemukan, kepribadian sang anak berubah total. Ia terlihat menjadi orang lain yang tak pernah dikenal oleh ibunya. Kok bisa? Nah, makanya guys, simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini dan simak juga review di bagian akhir video ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Guys, film ini diawali dengan adegan di mana seseorang bertopeng Charlie Chaplin sedang menghabisi anak kecil di tengah hutan dengan cara yang cukup sadis dan psikopat abis. Setelah itu, ia membawa mayat sang anak masuk ke sebuah danau. Film kemudian beralih ke adegan di mana seorang wanita terbangun dari mimpi buruk. Pandangannya jauh menerawang. Tak lama setelahnya, ia mendapatkan pesan WA dari sang suami yang mengatakan bahwa ia akan segera pulang. Gadis ini bernama Ritem. Ia sedang hamil tua. Suatu hari ketika Ritem sedang menunggu antrian untuk check up kehamilannya di sebuah rumah sakit, ia melihat seorang ibu yang menangisi anaknya. Ingatan Ritem auto teringat apa yang terjadi kepadanya 6 tahun silam. Ritem mempunyai seorang anak bernama Ajay, dan setiap hari ia mendongengkan kisah penguin kepada anak kesayangannya itu. Suatu hari ia mendapatkan kabar jika ayah Bhavana meninggal dunia. Guys, Bhavana adalah kakak angkat Ritem, dan gadis itu sangat terpukul karena kehilangan sang ayah. Ketika melayat ke rumah duka, Ritem kehilangan anaknya yang bernama Ajay. Mereka mencari ke seluruh tempat, namun Ajay tidak ditemukan. Setelah cukup lama mencari, Ajay akhirnya berhasil ditemukan. Film beralih ke adegan di saat Ritem sedang menunggu antrian check up. Tanpa sengaja, Ritem menemukan sarang lebah yang ada di balkon atas rumah sakit guys. Dan hal itu membuatnya pingsan seketika. Ketika tersadar, dokter mengatakan jika Ritem harus melupakan kenangan buruk di masa lalunya terkait dengan kejadian di sebuah danau. Karena hal itu bisa mengganggu kesehatan ibu dan bayi. Guys, Ritem ini fobia akan serangga seperti lebah karena binatang itu membuatnya auto teringat akan traumanya di masa lalu. Selain itu, ia belum bisa move on dari insiden yang terjadi di sebuah danau 6 tahun silam. Alih-alih mendengarkan nasihat dokter, Ritem malah memilih mendatangi danau itu. Ketika merenung di tepi danau, Ritem kembali mengingat masa lalunya. Film beralih ke flashback di masa lalu. Ritem kehilangan anaknya Ajay dalam sebuah acara perkemahan. Ajay menghilang di hutan dan diculik oleh seseorang bertopeng Charlie Chaplin. Pencarian dilakukan dengan melibatkan anggota kepolisian, namun Ajay tak pernah bisa ditemukan. Saat pencarian, polisi menemukan karangan bunga berisi daging busuk yang dikerubungi lebah. Ketika melihat itu, Ritem auto pingsan. Nah, karena inilah gadis tersebut fobia akan lebah. Setahun setelah kehilangan Ajay, polisi menemukan kaos kaki dan jaket milik Ajay di sebuah hutan. Polisi meyakini bahwa anak itu pasti sudah tiada. Ritem tidak terima. Ia yakin anaknya masih hidup. Selama mayatnya tidak ditemukan, Ritem akan terus mencari. Film kembali ke adegan di mana Ritem sedang duduk merenung di sebuah danau. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh seorang pria yang keluar dari semak-semak dengan wajah yang penuh luka. Menurutnya ada pria bertopeng Charlie Chaplin yang sedang mengejarnya.
Ia juga mengatakan bahwa ada anak kecil di dalam hutan yang tak jauh dari danau itu. Sejurus kemudian dari kejauhan tampak pria bertopeng berjalan menuju ke arah mereka. Karena takut, Rhythm segera bersembunyi dan kemudian ia berhasil melarikan diri. Dalam pelariannya, Rita menemukan pos polisi terdekat. Ia menceritakan semua yang terjadi dan meminta polisi mencari anaknya itu. Namun, polisi malah mengatakan bahwa dalam setahun terakhir sudah ada 6 anak yang menghilang. Yang artinya, kemungkinan anak yang dilihat oleh pria tadi bukan anak Rhythm, karena anak Rhythm menghilangnya sudah lama banget guys. Merasa tidak puas dengan respon polisi, Rhythm kemudian memilih kembali ke danau itu. Di tengah perjalanan, ia menemukan seorang anak kecil yang berdiri menghadang arah laju kendaraannya. Dan anak tersebut ternyata adalah Ajay. Rhythm kemudian membawa Ajay ke rumah sakit karena anaknya itu terlihat pucat dan tidak mau mengucapkan sepatah kata pun. Menurut dokter David, Ajay sepertinya disekap dalam ruangan tertutup dan tidak diberi makanan yang cukup. Itu sebabnya kulitnya pucat dan tubuhnya kurus. Di pergelangan tangan dan kaki Ajay juga ditemukan bekas luka, yang artinya anak itu kemungkinan disekap dan dirantai. Ajay tidak bisa berbicara karena anak itu menghilang ketika ia berusia 2 tahun. Dan selama 6 tahun menghilang, ia tidak berkomunikasi dengan siapapun. Guys, ketika Ajay menghilang, suami Rhythm yang bernama Raghu selalu menyalahkan istrinya karena dianggap lalai dalam menjaga Ajay. Sejak kehilangan Ajay, Rhythm menjadi kehilangan semangat untuk hidup. Dan itu membuatnya mengabaikan Raghu dan bahkan dirinya sendiri. Karena itulah Raghu kemudian memilih menceraikan gadis itu. Setelah bercerai dengan Raghu, Rhythm kemudian menikah dengan pria bernama Gautam. Dan anak yang dikandungnya sekarang adalah buah dari pernikahannya dengan Gautam. Malam pun tiba dan Rhythm terjaga oleh mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat pria dengan topeng Charlie Chaplin keluar dari danau dan membawa karangan bunga. Ketika ia terbangun, ia menemukan Ajay sedang menyanyikan lagu sambil melukis di kamarnya dan lukisan Ajay dipenuhi dengan gambar-gambar yang menyeramkan. Raghu kemudian menelpon. Ia ingin menemui anaknya yang baru saja ditemukan oleh Rhythm. Mereka berjanji bertemu di sebuah bar. Ketika sedang berada di bar, Rhythm menemukan sepucuk amplop di meja tempat ia duduk. Namun ia tidak tahu siapa yang memberikan amplop itu. Ketika keluar dari bar, Rhythm melihat sosok penculik dengan topeng Charlie Chaplin muncul dan berdiri di tengah keramaian. Kemudian menghilang. Raghu kemudian tiba di bar. Ia berusaha mengejar sang penculik namun usahanya sia-sia. Ketika amplop tersebut dibuka, isinya ternyata adalah foto Gautam, suami Rhythm, dan ia tampak sedang bersama wanita lain. Raghu penasaran dengan siapa yang menculik Ajay. Ia pun membawa anak itu ke hutan agar ia mau menunjukkan lokasi di mana ia disekap. Ketika dipaksa masuk ke dalam hutan, Ajay menolak. Menurut Raghu, Ajay tidak mau masuk ke hutan bukan karena ia takut akan si penculik, tapi ia tidak mau memberitahu siapa penculiknya. Guys, Ajay menghilang di usia 2 tahun, sedangkan ia tinggal di hutan selama 6 tahun. Karena anak itu lebih lama tinggal bersama sang penculik ketimbang tinggal dengan orang tuanya, itulah yang menyebabkan ia merahasiakan identitas sang penculik. Sejurus kemudian, Ajay terlihat melukai tangan seorang polisi yang ada di dekatnya. Setelah itu, lebah dalam jumlah yang sangat banyak muncul dari hutan dan itu membuat Rhythm akhirnya pingsan karena ia fobia terhadap lebah. Suatu malam, Ajay kembali terdengar menyanyikan lagu Twinkle Twinkle Little Star. Saat ia bernyanyi, sang ibu memergokinya, dan saat itulah ia sadar jika penculik Ajay ada di rumah itu. Penculik sempat terlihat berkomunikasi dengan Ajay menggunakan bahasa isyarat, dan Ajay tampak sangat mengerti. Rhythm yang bersembunyi di balik pintu kemudian memukul penculik yang membuat topeng penculik terjatuh. Namun secepat kilat sang penculik bangkit dan melawan. Kemudian kembali mengenakan topengnya.
Setelah Rhythm berteriak memanggil suaminya, sang penculik kemudian memilih kabur. Oke guys, ceritanya makin complicated aja nih. Siapa penculik Ajay dan siapakah yang menculik anak-anak lainnya yang menghilang di hutan? Apakah suami baru Rhythm yang bernama Gautam? Ataukah mungkin ragu sendiri pelakunya? Atau mungkin ada penculik lain dengan motif terselubung? Well, let's find out. Guys, Rhythm memiliki seekor anjing bernama Cyrus. Anjing ini sangat pintar. Suatu hari, Cyrus menemukan gelang dan potongan kain milik anak perempuan yang hilang bernama Anjana. Berkat indera penciumannya, anjing ini berhasil membawa Rhythm ke sebuah rumah penculik dan pelakunya adalah... Boom! Rhythm mendatangi rumah milik Dr. David dan ia berpura-pura mengatakan bahwa mobilnya mogok. Rhythm meminta segelas air hangat, namun sang dokter malah membuatkannya secangkir kopi. Saat di rumah dokter, Rhythm melepaskan anjingnya Cyrus untuk melacak sesuatu dan benar saja, Cyrus terlihat menggonggong sebuah lemari yang mencurigakan. Ketika Dr. David membawa kopi ke ruang tamu, Rhythm meminta pria itu untuk membawa anjingnya keluar jalan-jalan karena ia terlalu lelah untuk melakukan hal tersebut. Dr. David pun akhirnya menuruti kemauan sang gadis. Saat Dr. David keluar bersama Cyrus, Rhythm memeriksa lemari tadi guys dan ia menemukan pintu rahasia di sana. Saat ia masuk, ia menemukan ruang pembantaian dan di dalam kantong plastik besar terdapat mayat pria yang ditemukan Rhythm di danau tadi dengan kondisi mata dan mulut yang sudah terjahit. Ia juga menemukan Anjayana terbaring di sebuah bathtub. Saat mereka hendak keluar dari sana, dokter gila itu pun muncul. Perkelahian antara ibu hamil dan dokter psikopat tak terhindarkan guys. Sekalipun hamil tua, Rhythm akhirnya mampu mempecundangi dokter dan mereka berhasil melarikan diri. Guys, Dr. David akhirnya ditangkap. Ketika berada di kantor polisi, Rhythm menanyakan alasan kenapa sang dokter menculik anaknya. Diketahui jika Dr. David menculik anak-anak untuk dijual organnya. Selain itu, ia sangat menikmati saat melakukan pembunuhan terhadap anak-anak. Dr. David juga membunuh pria di danau karena pria itu melihat aksinya saat menculik Anjayana. Hal lain yang mengejutkan adalah Dr. David mengatakan bahwa ia tidak menculik Ajay. Jika dia pelakunya, Ajay pasti sudah dihabisi 6 tahun yang lalu. Faktanya, Ajay masih tetap hidup. Oke guys, jika bukan Dr. David pelakunya, siapakah yang menculik Ajay? நான் ஏற்கனவே ஆன்சர் பண்ணிட்டேன். Think. Setelah mengetahui identitas pelaku, Rhythm akhirnya menuju ke kediaman Bhavana. Guys, Bhavana adalah kakak angkat Rhythm. Dari kecil mereka selalu bersama. Rhythm adalah anak yatim piatu. Orang tua Bhavana memilih mengangkatnya dan mereka selalu berharap Bhavana bisa seperti Rhythm. Rhythm lebih dikenal dan disukai orang-orang ketimbang Bhavana karena anak itu cantik dan cerdas. Untuk itulah Bhavana memilih menjadi seperti Rhythm dalam segala hal. Dan akibatnya ia kehilangan jati dirinya sendiri. Bahkan hal yang terburuk adalah ragu orang yang paling dicintai Bhavana akhirnya memilih menikahi Rhythm ketimbang dirinya. Bhavana marah dan kecewa. Tidak terima akan hal itu, Bhavana memilih untuk membuat hidup Rhythm menderita. Suatu malam saat Bhavana menjenguk Ajay dalam ruang penyekapan, seorang pria bernama Katir melihat ia melakukan itu. Saat Bhavana mengajari anak sekecil Ajay buat menghabisi Katir, Ajay memiliki kesempatan untuk kabur dan saat itulah ia bertemu dengan ibunya seperti di adegan awal film tadi guys.
Setelah Ajay berhasil ditemukan oleh Rhythm, Bhavana merasa semakin iri. Untuk itulah ia kembali menculik Ajay. Bhavana mengatakan bahwa ia telah meracuni Rhythm melalui minuman yang ia berikan kepada gadis itu. Dan ia pun memberikan minuman beracun kepada Ajay. Efek dari racun akan bereaksi 1 jam lagi, yang artinya Rhythm harus memilih salah satu, menyelamatkan Ajay atau bayi yang ada di dalam kandungannya. Setelah mengatakan semua itu, Bhavana kemudian memilih untuk menghabisi dirinya sendiri. Pencarian Ajay dilakukan oleh Rhythm dengan bantuan Cyrus. Mereka masuk ke dalam hutan dan kemudian mendengar seseorang menyanyikan lagu Twinkle Twinkle Little Star. Ketika Rhythm membuka kunci pintu di bawah tanah, saat itulah ia menemukan Ajay terkurung di sana dan di sampingnya ditemukan mayat Katir yang sudah membusuk. Guys, diketahui jika Rhythm fobia terhadap serangga seperti lebah dan lalat. Namun kali ini ia mampu untuk melawan rasa takutnya itu karena keberaniannya muncul sesaat ketika ia menyelamatkan orang yang ia cintai. Film ditutup dengan adegan di mana Rhythm terlihat sedang berada di sebuah rumah sakit dan didampingi suami barunya yang bernama Gautam. Ajay dan bayi dalam kandungannya tampak selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula dengan sang ibu. Dan film pun berakhir. Oke guys, it's review time. Menurut aku pribadi, film ini memiliki kekuatan pada plot twist yang ada di ending film. Gak nyangka aja jika penculiknya adalah 2 orang berbeda dengan 2 motif yang berbeda pula. Selain itu, sinematografi yang keren abis menambah ciamik film ini. Untuk kekurangannya sendiri, aku pribadi merasa jika film ini ceritanya tidak tersusun rapi dan detail. Misalnya saja di bagian ending disebutkan jika Bhavana meracuni Rhythm dan anaknya Ajay. Dan setelahnya Bhavana bunuh diri. Rhythm hanya punya satu pilihan karena efek racun akan bekerja dalam waktu 1 jam. Tapi kemudian di ending film, racun yang diberikan ke Rhythm dan Ajay malah seakan tidak berdampak. Padahal penyelamatan di hutan pasti nggak butuh waktu yang sedikit kan. Nah, untuk bagian ini terasa banget jika premis di awal tidak diakhiri dengan punchline yang penuh twist di akhir cerita. Oke, secara personal, overall aku memberikan nilai 7,4 dari 10 untuk film Penguin ini guys. Nah, bagaimana dengan Anda?